Pernah nggak kamu pengen jualan, tapi nggak punya modal? Nggak punya pabrik? Nggak punya gudang? Di video kali ini, kita bakal ajarin cara jadi mediator, atau calo yang pinter. Kamu nggak perlu pusing bikin barang, cukup jadi jembatan aja, tapi cuannya bisa lebih gede dari yang punya toko. Buat kamu yang baru mau mulai cari uang tambahan, tonton video ini sampai habis karena kita akan bongkar rahasia jadi mediator profesional agar kamu bisa dapat cuan meskipun modal nol. Yang pertama, apa itu mediator? Bayangin temen kamu mau makan bakso tapi dia males ngantri. Terus kamu tahu ada penjual bakso yang enak banget tapi sepi. Kamu bisa bilang ke temenmu, aku beliin baksonya ya, harganya 15.000. Padahal di abangnya cuma 13.000. Selisih 2.000 itu buat kamu sebagai upah ngongkosin. Kita jelaskan dengan bahasa sederhana. Ibaratnya gini, si pemilik barang itu kayak orang masak di dapur yang panas. Pastinya mereka akan merasa lelah kalau sekalian melayani pengunjung. Begitupun si pemilik barang, mereka tidak akan punya waktu jika sekaligus menjual barang mereka. Nah, kamu itu kayak pelayannya yang rapi, wangi, dan pinter ngomong. Pembeli lebih suka ngomong sama kamu, bisa jadi karena kamu pelayanannya bikin mereka nyaman. Begitupun mediator, tujuan kamu bagaimana bisa pegang si pembeli tadi, kamu bisa nentuin berapa untung yang mau kamu ambil dan berapa banyak proyek yang kamu kerjakan. Oke, sekarang mungkin kamu nanya, Bang, ngomongin teori tuh gampang, tapi prakteknya gimana? Saya kan nggak punya kenalan pejabat atau pengusaha kaya. Kita mulai dari yang paling dekat dulu. Coba deh kamu lihat sekeliling. Pasti ada teman, tetangga, atau saudara yang punya jualan atau ada pekerjaan. Entah itu jualan kue, jasa cuci sepatu, konveksi kaos, atau catering. Langkah pertama, yaitu minimal kamu pintar basa-basi dengan mereka. Ngomongnya jangan kaku, santai aja kayak bayi lagi minta jajan. Contohnya kamu bilang gini, Mbak Mas, jualannya keren. Boleh nggak kalau aku bantu cariin pembeli? Nanti aku bantu promosiin. Terus harganya aku tambahin dikit ya buat upahku jalan. Biasanya, pemilik usaha itu bakal seneng banget. Karena mereka terbantu penjualannya tanpa harus bayar gaji kamu. Kamu cuma dibayar kalau ada barang yang laku. Oke, sebelum kita lanjut ke trik berikutnya, Literasi punya ebook gratis, spesial buat kamu yang pengen nambah literasi. Kamu tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini atau cek di kolom komentar yang aku pin. Langsung klik, download, dan simpan di HP kamu buat dipelajari kapan aja. Bagi kamu yang ingin support channel ini bisa saweria lewat link tersebut. Oke, kita lanjut. Langkah kedua, kamu harus cari tahu harga net produknya. Kamu harus tahu harga paling murah dari mereka itu berapa. Misal, jasa cuci sepatu harganya 30.000. Kamu tawarkan ke teman kantor atau teman kampus harganya 35 atau 40.000. Nah, selisih 5-10.000 itu murni jadi milik kamu. Menurutmu untungnya kelihatan kecil, tapi jangan salah. Kalau sehari kamu bisa dapat 10 pasang sepatu, sebulan kamu udah pegang jutaan rupiah cuma modal koordinasi doang. Ini bisa disebut proyek receh tapi mewah. Trik rahasianya, kamu jangan cuma cari barang yang orang beli sekali terus udah. Cari barang atau jasa yang bikin orang pesan lagi dan lagi. Sebagai contoh, kamu bisa suplai makanan catering buat karyawan kantor. Kalau kamu berhasil dapat satu kantor yang mau pesan makan siang lewat kamu, itu artinya kamu bakal dapat komisi tiap hari selama mereka masih makan. Intinya, jangan nunggu proyek gede dulu. Latihan dulu di proyek receh biar otot negosiasi kamu makin kuat. Berikutnya kita pakai cara yang lebih elegan. Jangan langsung buat status dengan tulisan, jual catering murah. Itu ngebosenin. Coba pakai teknik curhat. Kamu posting foto makanannya yang paling menggiurkan, terus kasih caption gini. Gila sih, nemu catering yang rasanya kayak masakan hotel tapi harganya masuk akal banget. Udah seminggu langganan dan nggak bosen. Ada yang mau barengan pesen. Nah, orang nggak ngerasa dijualin, tapi ngerasa dapat rekomendasi. Pas mereka nanya, beli di mana? Disitulah kamu masuk sebagai pintu pesanannya. Kamu juga bisa pakai aplikasi sosmed yang ada di HP. Kamu jangan cuma posting foto produk doang tanpa dijelasin maksudnya. Kamu bisa bikin konten review jujur atau kegiatan sehari-hari dengan contoh produknya.
Misalnya kamu lagi mediasi jasa cuci sepatu. Kamu bikin video pendek. Sepatu tempur gue udah dekil banget. Tadinya mau dibuang tapi nyoba dicuciin di tempat langganan. Hasilnya, lah kok kayak baru lagi. Di videonya pun tunjukin hasilnya. Orang suka lihat bukti, bukan janji. Ini trik paling ampuh buat mediator pemula. Kamu bisa bilang ke grup komunitas atau grup komplek tentang produkmu. Kamu jangan langsung share produknya. Kamu cuma perlu atensi dari mereka. Kamu bisa ajak mereka untuk membeli produkmu. Contohnya, ada yang mau beli ini ga? Ada yang mau nitip sekalian ga? Biar aku yang urusin semua, kalian tinggal terima beres. Ini bikin kamu kelihatan kayak ngasih rekomendasi yang bantuin mereka. Padahal di dalam harga nitip itu, kamu udah selipin komisi buat jasa kamu. Kuncinya adalah bantu orang dulu. Bikin dulu orang suka sama produkmu, tapi tidak memaksa mereka. Kalau orang ngerasa terbantu karena kamu kasih rekomendasi bagus atau memudahkan, mereka nggak bakal keberatan walau kamu ambil untung. Malah mereka bakal makasih banget sama kamu. Jadi, intinya, jadi mediator itu bukan soal ambil untung dari orang lain, tapi soal jadi solusi buat mereka yang pusing cari barang atau jasa berkualitas. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, klik like. Dan kalau ada kendala pas kamu nyoba nanti, jangan dipendam sendiri, tulis di kolom komentar. Biar kita bantu jawab dan cariin solusinya buat kamu. Yuk, mulai dari satu proyek kecil hari ini. Karena langkah kecil kamu hari ini bisa jadi keran rezeki yang gede di masa depan. Klik subscribe biar nggak ketinggalan tips lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.